Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Semoga kalian baik-baik saja. Kali ini saya akan membahas alur novel Donghua Swallowed Star. Tanpa basa-basi, yuk langsung disedot. Melanjutkan dari cerita sebelumnya, saat ini Kaisar Api berdiri di istana utama dengan mata tertutup. Dia menyisihkan sebagian dari pikirannya untuk merasakan riak ruang angkasa di sekitar pesawat ruang angkasa Luofeng. Riak apapun akan membuatnya waspada. Kaisar Api menganggap manusia itu terlalu tinggi. Dia adalah master alam semesta tertinggi, dan dia tidak perlu memikirkan manusia itu. Pikir Kesatria Bafeng yang masih berdiri di belakang Kaisar Api dengan tenang dan hormat. Kaisar Api tiba-tiba membuka matanya. Tiba-tiba pesawat ruang angkasa biologis itu berhenti, dan sosok berlapis baja emas itu terbang keluar diselimuti cahaya hijau. Transportasi negara dewa, gumam Kaisar Api terkejut. Kaisar Sungai Pedang ini ketakutan. Dia diburu banyak makhluk besar ras lain, sehingga ia berencana untuk kembali ke wilayah manusia dengan transportasi negara dewa. Lebih baik baginya untuk melarikan diri dengan hidupnya, kata Kesatria Bafeng. Kaisar Api berbisik, beruntung dia. Ini karena belas kasihanmu. Jika kamu menyerangnya dan mengontrol ruang dan waktu, dia bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri, kata Kesatria Bafeng. Kaisar Api melihat pemandangan itu, tersenyum tanpa mengatakan apapun. Tiba-tiba, Luofeng melambaikan tangannya dan seorang pejuang abadi yang jelek muncul. Dia pertama kali merendah pada Luofeng, lalu melangkah ke cahaya hijau buram. Adapun Luofeng alih-alih pergi, dia kembali ke pesawat ruang angkasa biologis dan terus maju. Dia tidak kembali? Mengapa dia mengirim seorang budak? Gumam Kaisar Api sambil mengerutkan kening. Kesatria Bafeng juga bingung. Makhluk agung pertama dari ras lain telah tiba, kata Kaisar Api sambil tersenyum. Di bagian lain ruang, dia melihat seekor ular besar dengan perut perak, punggung cian gelap, dan 2 sayap di punggungnya. Ada 9 tanduk di dahinya. Semuanya memiliki cabang yang bengkok. Dia sepertinya memperhatikan tatapan Kaisar Api, jadi dia menundukkan kepalanya untuk menunjukkan rasa hormat kepada Kaisar Api. Ini pemimpin sayap iblis dari ras iblis, kata Kesatria Bafeng. Dia master alam semesta yang ambisius dan kuat, kata Kaisar Api. Tiba-tiba dia melihat ke arah lain dan melihat sesepuh ras katak dengan tongkat hitam. Tetua itu juga merasakan tatapannya, dan dia membungkuk sedikit untuk menunjukkan rasa hormat. Ini katak bijaksana, Kaisar Api berbisik. Keduanya luar biasa, dan yang ketiga akan segera datang. Kaisar Api melihat ke arah lain dan melihat makhluk seperti manusia terbang ke arahnya. Ada 2 tanduk yang lebih tebal daripada paha di kepalanya, dan tanduk itu melingkari tubuh dewanya seperti kepang. Mata birunya seperti bintang yang bisa menembus jiwa. Makhluk agung ini juga membungkuk kepadanya. Yang ini Kesatria Masa, Kaisar Api bergumam. Dia memiliki harta sejati tipe domain. Dengan harta ini, kecil kemungkinan Luofeng akan melarikan diri. Kesatria Bafeng juga berkata, pemimpin sayap darah, katak bijaksana, dan Kesatria Masa adalah makhluk tertinggi yang terkenal di alam semesta. Dengan keterampilan luar biasa, pemimpin sayap iblis berasal dari ras puncak ras iblis. Katak bijaksana adalah pemimpin dari seluruh ras katak. Dan untuk Kesatria Masa, dia memiliki harta sejati tipe domain. Akan sulit bagi Kaisar Sungai Pedang untuk melarikan diri dari salah satu dari mereka. Kaisar Api tersenyum berkata, saudara ketiga, persiapkan untuk pesta yang aku rencanakan untukmu.
Tiba-tiba, kekuatan dewa yang keluar dari istana utama melemah dan jarak di bawah segel ruang angkasa dikurangi menjadi 100 tahun cahaya. Di tempat lain, di sektor wilayah rahasia Ras Yansen, tubuh pemimpin sayap iblis meluncur melintasi pecahan bintang dan ia menatap ke kejauhan. Kaisar Sungai Pedang seharusnya ada di sana. Sungai Pedang, semua harta sejatimu adalah milikku, kata pemimpin sayap iblis dengan suara serak. Siu, dia berteleportasi ke sana. Di sisi lain, untuk ras kataku, aku harus mendapatkan harta sejati dari Kaisar Sungai Pedang, bisik tetua dari ras katak dan memindahkan dirinya ke lokasi yang dipublikasikan. Di sisi lain lagi, aku memiliki harta sejati tipe domain, dan jika aku memiliki harta sejati tipe jiwa dan harta karun sejati tipe istana terbang, bahkan para master alam semesta akan merasa sulit untuk membunuhku, kata kesatria masa. Dia membelet tanduknya dan pergi. Berita Kaisar Api diberitahukan ke seluruh alam semesta. Karena dia sangat terkenal, kesatria alam semesta biasa tidak berani ikut campur. 3 orang pertama yang tiba, semuanya adalah master alam semesta. Di tempat lain, pesawat ruang angkasa biologis melambat dan berhenti. Luo Feng berdiri di ruang angkasa dan melihat kabut meresap. Segel ruang angkasa telah menghilang. Mengapa saudara keduaku menghentikan segel ruang angkasa? Luo Feng menatap matanya dan mulai merasakan sekelilingnya. Tubuh mosanya bisa merasakan ruang dan juga ksatria alam semesta. Dia menginspeksi sepanjang arah menuju tanah ras Yansen dan bisa merasakan dengan jelas bahwa riak luar angkasa 100 tahun cahaya di sekitarnya dihentikan. Ini tidak dihentikan, tapi menyusut. Tidak peduli apa yang telah Anda lakukan, Anda telah menyelamatkanku 100 tahun, gemam Luo Feng. Luo Feng melambaikan tangannya dan mengambil kembali pesawat ruang angkasa. Kemudian dia berteleportasi. Tiba-tiba, bayangan ular raksasa muncul. Riak teleportasi. Mata kehijauan pemimpin sayap iblis berkilau karena sensasi. Itu pasti dia. Pemimpin sayap iblis menggelengkan sayap dan ekornya dan berteleportasi ke arah Luo Feng. Sementara itu, Luo Feng tiba di pinggiran area yang tertutup ruang. Luo Feng berdiri di ruang yang diselimuti kabut dan melihat ke belakang. Saudara keduaku mempersempit jangkauan. Apakah ras-ras lain itu sudah tiba? Tapi terserahlah. Luo Feng terbang ke area yang ruangnya tertutup itu seperti seberkas cahaya. Sama seperti Luo Feng terbang ke area ruang tertutup, pemimpin sayap iblis muncul dan melihat bayangan di kejauhan. Manusia Sungai Pedang! Pemimpin sayap iblis mengirimkan suara seraknya dengan kekuatan dewa. Siu, pemimpin sayap iblis terbang ke depan. Sementara itu, Luo Feng terus terbang di wilayah rahasia dengan kecepatan mendekati cahaya dan kembali menatap pemimpin sayap iblis yang mengejarnya. Kamu tidak akan bisa menangkapku, gemam Luo Feng. Manusia Sungai Pedang, kamu tidak akan bisa lari. Pemimpin sayap iblis meraung saat dia mengejarnya. Alih-alih mengkhawatirkan dia, Luo Feng terus terbang dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya. Dia sudah mencapai kecepatan tercepatnya. Domain hukum. Pemimpin sayap iblis tiba-tiba melakukan teknik domain hukum dan segala sesuatu yang berjarak 60 juta mil di sekitarnya terjebak dalam domain hukum waktu, termasuk Luo Feng. Luo Feng segera membakar kekuatan dewanya dan mempertahankan kecepatannya. Sebuah domain hukum sederhana tidak berguna, kata Luo Feng sambil melihat pemimpin sayap iblis di belakangnya. Tiba-tiba 2 riak kuat muncul yang mengejutkan dan membuat Luo Feng ketakutan. Tidak, ini pemburu lainnya. Luo Feng segera menyadari. Pemimpin sayap iblis juga merasakan sesuatu yang salah dan melihat ke belakang. Katak bijaksana dan kesatria masa terbang ke arah mereka. Mereka berteleportasi dan tiba di pinggiran area yang tertutup ruang, dan mereka berdua pergi ke daerah itu dan mulai mengejar Luo Feng.
3 master alam semesta mengejar Luo Feng, namun tidak satupun dari mereka yang bisa berteleportasi di area ruang yang tertutup. Hahaha, katak dan sayap iblis, ini adalah area ruang yang tertutup. Ksatria Masa tertawa terbahak-bahak. Domain hukummu hanya mampu mempengaruhi Kaisar Sungai Pedang, tapi tidak cukup untuk menjebaknya dan membunuhnya. Sepertinya aku yang beruntung, dan harta karun sejati tipe jiwa adalah milikku. 90 juta domain Sungai Pasir, bangun! Suara Ksatria Masa bergema di sekitar pemimpin sayap iblis dan katak bijaksana. Tiba-tiba, di wilayah yang sangat besar dan bulat itu, terdapat butiran pasir yang tak terhitung jumlahnya, dan itu tidak bisa dihancurkan. Meskipun setiap butiran pasir lemah, ketika digabungkan, mereka dapat dengan mudah memusnahkan beberapa kesatria alam semesta. Sial! Pemimpin sayap iblis menggeram. Dia sangat marah. Masa harta karun sejati itu milikku? Ksatria Masa, jangan terlalu egois, kata-kata bijaksana sambil menatap Ksatria Masa di belakangnya. Tapi Ksatria Masa sangat marah. Mereka milikku. Katak sialan, kamu berani menyerangku? Tidak berguna. Teknik serangan jiwamu hampir tidak bisa mempengaruhiku. Aku akan berhenti membuang-buang waktuku untuk kalian berdua. Manusia Sungai Pedang, matilah. Hartamu adalah milikku. Di bawah manipulasi Ksatria Masa, setiap butir pasir bersinar dan menerpa Luo Feng, dan kekuatan mereka harus berlipat ganda saat mereka berkumpul. Mereka membentuk pusaran air pasir raksasa dan berlari menuju Luo Feng. Kaisar Api menyaksikan semuanya dari istana utamanya. Saudara ketiga, jangan salahkan aku jika kamu kehilangan harta sejatimu. Kamu juga orang yang menginginkan armor force-ku, kata Kaisar Api. Setelah waktu berlalu, banyak makhluk tertinggi bergegas memburu Luo Feng. Namun mereka yang mencoba memburunya, semuanya gagal. Setelah Luo Feng melakukan teknik bakat domainnya, adapun mereka yang datang terlambat, mereka bahkan tidak bisa mulai mengejarnya, karena dia sudah jauh di dalam area ruang tertutup. Mereka semua menyerah. Namun pada saat yang sama, saat teknik rahasia domain Luo Feng tampil di publik, makhluk hebat yang mengejar Luo Feng semua tahu tentang itu dan menyebarkan berita. Banyak makhluk hebat dari ras lain tercengang oleh berita itu, bahwa Kaisar Sungai Pedang memiliki keterampilan yang luar biasa. Ksatria Pai Feng juga sangat marah setelah mengetahui tentang domain. Dia berani meremehkanku. Dia bahkan tidak melakukan teknik itu ketika aku menyerangnya. Dia bahkan tidak bertarung dengan seluruh kekuatannya. Permainan yang bagus. Sungai Pedang, kenapa dia menghindar lagi? Kenapa begitu sulit baginya untuk mati? Kaisar Cermin Kulit juga merasa jengkel setelah menyadari ini. Dia meraung begitu keras hingga dinding kamarnya retak. Sementara ras lain terkejut, umat manusia sangat senang karena teknik bakat domain yang diberikan oleh alam semesta tidak dapat diperoleh dengan latihan saja. Melalui alam semesta virtual, Luo Feng belajar tentang diskusi di luar yang membuatnya semakin menyadari bahwa satu-satunya cara untuk memenangkan rasa hormat dari yang lain adalah dengan kekuatan. Banyak kesatria alam semesta menyimpulkan bahwa Luo Feng pergi ke bintang asli, berarti dia bergegas menuju kematiannya sendiri. Namun setelah mereka menyaksikan dia melakukan teknik bakat domainnya, jumlah penentang menurun jumlahnya. Domain hanya digunakan untuk kabur. Di bintang asli, seseorang harus berjuang untuk harta karun sejati. Kabur saja tidak cukup. Armor Force, saya harus memilikinya, pikir Luo Feng. 10 tahun pun berlalu. Di bagian atas Pulau Guntur berdiri pemimpin kota Primal Chaos. Luo Feng, bintang asli akan dibuka besok. Kudengar kau juga akan pergi. Ya guru, jawab Luo Feng yang berdiri di belakang pemimpin kota Primal Chaos. Apa rencanamu? Dengan siapa Anda ingin bekerja sama? Apakah Anda mengundang beberapa makhluk hebat? Tanya pemimpin kota Primal Chaos. Tidak, jawab Luo Feng. Jika Anda ingin bekerja sama dengan seseorang,
saya dapat membantu, kata pemimpin kota Primalkios. Kamu masih relatif lama, kesatria alam semesta senior saja masih sering menemukan beberapa makhluk hebat untuk membantu mereka dan memberi mereka kesempatan lebih tinggi untuk bertahan hidup. Kamu juga harus menemukan beberapa makhluk hebat yang cocok untuk membantumu. Bekerja sama dengan siapa? Luo Feng menggelengkan kepalanya. Kesatria alam semesta senior tidak bisa banyak membantuku. Adapun master alam semesta, bahkan jika mereka mengatakan ya, itu akan terjadi karena Anda. Dan dari lubuk hati mereka yang paling dalam, mereka akan percaya bahwa saya menyeret mereka kembali. Lebih baik aku pergi ke sana sendirian. Kamu berpikir untuk melakukan ini sendirian? Pemimpin kota Primalkios terkejut. Saya hanya ingin pergi ke sana untuk memperluas wawasanku. Aku hanya perlu berhati-hati, kata Luo Feng. Itu benar, Anda memiliki lautan berdarah. Pemimpin kota Primalkios mengangguk. Semuanya ada di tangan Anda. Tapi Luo Feng, mengapa Anda pergi ke tanah ras Yansen dan melakukan teknik bakat domain Anda? Kartu truf yang diungkapkan bukan lagi kartu truf. Jika musuh ingin menyerang Anda, mereka akan mempersiapkan teknik ini. Anda perlu memastikan bahwa itu satu-satunya pilihan sebelum Anda menunjukkan kartu truf Anda. Saya mengerti. Saya pergi ke sana karena sesuatu yang pribadi, kata Luo Feng. Sesuatu yang pribadi ya? Pemimpin kota Primalkios melirik Luo Feng. Kalau begitu, aku tidak akan mengajukan pertanyaan lebih lanjut. Namun, aku harus mengingatkanmu bahwa tanah ras Yansen adalah milik Kaisar Api yang merupakan salah satu master alam semesta tingkat atas. Dia berbakat dan luar biasa sepertimu. Jika Anda telah melakukan beberapa penelitian, Anda akan tahu bahwa Kaisar Api adalah manusia. Dia luar biasa, dia tidak pernah gagal. Dan tidak ada orang di levelnya yang bisa menyaingi dia. Dan dia tidak menghormati siapapun. Dia tidak kenal takut pada makhluk hebat. Namun dia juga percaya bahwa tidak ada yang bisa menekannya. Dan dia menjadi terlalu ambisius. Dia tidak bisa hidup dengan berada di bawah orang lain, kata pemimpin kota Primalkios sambil menggelengkan kepalanya. Luo Feng mendengarkan dengan tenang. Untuk melengkapi semua ini, ada yang salah dengan kondisi mentalnya, kata pemimpin kota Primalkios. Dia hanya ingat bagaimana orang lain telah berbuat salah padanya, tapi dia tidak bisa mengingat kebaikan yang dilakukan orang lain untuknya. Setelah menjadi kesatria alam semesta, dia menjadi semakin sombong dan kejam, dan dia sangat egois. Pemimpin kota Primalkios menggelengkan kepalanya. Sangat egois, kata Luo Feng. Dia berani menyerang master alam semesta dalam rasnya sendiri. Dia menyerang mereka untuk mendapatkan barang berharga mereka. Pendiri Kabak Besar memutuskan untuk menghukumnya dengan memenjarakannya. Tapi dia tidak menyangka bahwa Kaisar Api telah mengkhianati kita umat manusia dengan makhluk dari kampung halamannya. Itu adalah lelucon yang bagus untuk seluruh alam semesta. Mendengar itu, Luo Feng terkejut. Dia memang jenius, pemimpin kota Primalkios berseru. Dan setiap kali aku melihatmu, rasanya seperti melihat dia. Kita umat manusia yang membudidayakan dia. Tapi dia memalingkan muka dari kita. Setiap kali ada perang antaras, dia menjadi lebih kejam terhadap kita umat manusia. Pemimpin kota Primalkios menggelengkan kepalanya. Luo Feng, jika dia menyerangmu, panggil saja aku, dan aku akan segera ke sana. Oke, Luo Feng mengangguk. Luo Feng tercengang saat menyadari seperti apa saudara keduanya. Egois, pikir Luo Feng. Mengingat semua yang telah dia lalui, ya, dia memang egois. Armor Force ditinggalkan oleh Master Zhuo Xianke kepadaku, tapi dia berusaha menyimpannya. Di hari kedua, bintang asli dibuka. Itu adalah pesta besar-besaran untuk miliaran ras di alam semesta. Tentu saja, para pejuang abadi tidak mengetahuinya, karena itu adalah festival pembunuhan untuk makhluk tertinggi. Meskipun Luo Feng berada di wilayah ras Yansen dan tidak dapat melihat pembukaan portal ke bintang asli, dia masih bisa menonton pemandangan
melalui alam semesta virtual. Kekuatan dari pembukaan setiap portal lebih hebat dari master alam semesta. Berbagai kelompok memanjari bintang asli. 10.081 portal didistribusikan ke seluruh alam semesta. Makhluk tertinggi dari semua negara adidaya yang terdiri dari miliaran ras di alam semesta terbang ke portal dan memasuki bintang asli. Di dalam 10.081 bintang asli, pembantaian akan segera dimulai. Alam semesta menjagaku. Armor Force akan diambil oleh saudara ketigaku dan saya harus menyerahkannya karena Master Suezanke. Mungkin saya bisa mendapatkan harta sejati yang lebih baik, kata Kaisar Api. Dia berjalan ke portal bintang asli dan mendarat di salah satunya. Scene berganti. Pesawat ruang angkasa biologis masih melakukan perjalanan melalui kabut. Meskipun Luo Feng tidak pergi, dia menonton beberapa rekaman yang diambil oleh beberapa makhluk hebat yang berhasil keluar. Bintang asli paling dekat dengan tanah asal di alam semesta. Mereka adalah bintang yang penuh dengan barang berharga dan mereka penuh dengan bahaya. Itu adalah tempat pertama yang diketahui Luo Feng yang tidak dapat terhubung ke alam semesta virtual. Keputusanku adalah keputusan yang bijak. Tanpa Armor Force, aku hanya bisa kabur dengan kekuatanku, kata Luo Feng. Bagi Luo Feng, dia melewati 100 tahun yang damai. Namun pada bintang asli, 12 pertempuran skala besar terjadi karena barang-barang berharga. Ratusan kesatria alam semesta dan lebih dari 20 master alam semesta tewas selama perang itu. Tentu saja semua negara adidaya senang dengan pembantaian itu. Semakin berharga barang-barang berharga itu, semakin banyak makhluk agung yang bersedia mereka kirimkan. Rekamannya bahkan tidak jelas. Luo Feng menggelengkan kepalanya. Tingkat pembantaian di sana adalah apokaliptik dan tidak ada cara untuk merekam pertempuran dengan jelas. Saat ini, Luo Feng berdiri di ruang kontrol dan menyaksikan 3 tanah di kejauhan melalui adegan virtual. Mereka adalah penghuni ras Yansen. Meskipun akhirnya dia melihat daratan, dia masih sangat jauh dari mereka. Butuh 1 bulan lagi untuk mencapai ke perbatasan. Tiba-tiba, seorang prajurit abadi lapis baja perak terbang ke arahnya. Matanya berbinar-binar. Ini adalah wilayah ras Yansen. Manusia, beraninya kau datang ke sini. Luo Feng mengerutkan kening. Kekuatan surgawi meresap darinya, menekan pejuang abadi dari ras Yansen. Kaisar Api, aku sudah sampai di wilayahmu. Luo Feng berteriak, melihat ke istana utama yang dikelilingi oleh 3 negeri. Tunjukkan dirimu. Berani sekali. Prajurit Yansen abadi berteriak dengan marah. Tombak panjang tiba-tiba muncul di telapak tangannya, dan dia mengarahkan ujung tajamnya ke Luo Feng. Manusia, Kaisar Api bukanlah seseorang yang siap dipanggil. Luo Feng memandang prajurit abadi itu. Meski tertekan oleh kekuatannya, prajurit itu dipenuhi dengan semangat juang. Saat kekuatan dewanya tersebar, itu akan menenggelamkan prajurit abadi ini dengan kekuatan absolutnya. Namun, mata dari prajurit abadi itu begitu penuh dengan amarah. Tapi, dia tidak memberikan ucapan lebih lanjut. Luo Feng melihat ke arah istana utama dan berkata, Kaisar Api, bahkan seorang rendahan ini punya nyali untuk meneriakiku. Mengapa Anda bersembunyi? Ini adalah tempat pelindungan Anda, di mana Anda dapat mengontrol ruang dan waktu. Jangan berpura-pura tidak bisa mendengarku. Menyelesaikan kata-katanya, Luo Feng menunggu dalam diam. Beberapa detik kemudian, gelombang kekuatan dewa yang kuat menyembur keluar dari istana utama di kejauhan dan diikuti oleh penutupan total di ruang tertutup. Dengan kilatan cahaya, sosok muncul tepat di depan Luo Feng. Apakah Anda Luo Feng, Kaisar Sungai Pedang Manusia? Tanya seorang pria kekar bertanduk tunggal dengan kepala botak. Dia mengenakan baju perak hitam dan tingginya sekitar 30 kaki. Tubuhnya diplaster dengan sisik yang menyerupai ular. Bahkan wajahnya pun tertutup sisik. Dia adalah seorang kesatria alam semesta dari ras Yansen. Luo Feng mengangguk. Ya,
jawabnya. Saya Kesatria Ais Deuteron, kata kesatria botak bertanduk tunggal sambil tersenyum. Kaisar Api telah menginstruksikanku untuk menunggu Kaisar Sungai Pedang di sini. Dan sekarang akhirnya Anda di sini. Saat saya mengetahui kedatangan Anda, saya menutup ruang tertutup yang dimaksudkan untuk melindungi ras kita. Luo Feng tertawa sendiri. Menutupnya, dia tahu ruang tertutup telah disiapkan secara khusus untuknya. Saat keduanya berbicara, prajurit abadi yang tertindas oleh kekuatan Dewa Luo Feng tidak bisa mendengar sepatah kata pun. Kesatria Ais Deuteron menunjuk padanya. Apakah Kaisar Sungai Pedang akan berbaik hati melepaskan sesamaku? Tanya kesatria Ais Deuteron. Luo Feng segera mencabut kekuatan atas dirinya. Kesatria Ais Deuteron berpaling ke abadi dan memerintahkan, cepat pergi. Ya kesatria, prajurit abadi itu membungkuk dengan hormat. Lalu dalam sekejap, dia menghilang. Kesatria Ais Deuteron tersenyum dan menatap Luo Feng. Kaisar Sungai Pedang, tolong ikuti saya. Luo Feng mengikuti dengan anggukan. Keduanya berteleportasi langsung ke halaman istana. Ada api tak berujung di sekitar istana dan mereka membakar jalan kosong tepat di tengahnya. Di ujung jalan, beberapa prajurit abadi dari ras Yansen berdiri dengan hormat di kedua sisi. Luo Feng dan kesatria bertanduk tunggal berjalan berdampingan. Di mana Kaisar Api? Tanya Luo Feng. Ini adalah istana utama, kata kesatria bertanduk tunggal menunjuk ke istana tertinggi di kejauhan. Itu juga tempat tinggal Kaisar Api. Dua istana lain di setiap sisi adalah istana sekunder, tempat para tamu biasa tinggal. Kaisar Sungai Pedang, silakan lanjutkan ke aula utama sekunder. Anda mungkin diberi kesempatan bertemu dengan Kaisar Api ketika dia kembali. Luo Feng mengubah wajahnya. Mengulur waktu, Luo Feng menatap kesatria bertanduk tunggal itu. Itukah yang diperintahkan Kaisar Api untuk Anda lakukan? Apakah Anda menyampaikan berita kedatanganku? Jangan repot-repot mencoba memberitahuku bahwa tidak mungkin Anda dapat memberitahu di mana dia saat ini. Kaisar Api adalah satu-satunya master alam semesta. Seluruh ras Yansen, dia pasti akan mengetahui berita apapun yang menyebar di daerah ini kapan saja. Jangan terlalu cemas, Kaisar Sungai Pedang. Aku baru saja mengirim kabar ke Kaisar Api. Dia saat ini berada di bintang asli. Jadi untuk kembali dari bintang asli, dia bisa menggunakan transportasi negara dewa yang akan membawanya ke sini dalam waktu singkat, kata kesatria bertanduk tunggal. Anda memimpin jalan, saya akan mengikuti pengaturan Anda untuk saat ini dan beristirahat di istana. Saya hanya akan menunggu untuk melihat kapan Kaisar Api akan muncul, kata Luo Feng dengan tidak peduli. Tolong ikuti aku. Kesatria bertanduk tunggal juga menunjukkan ketidakpedulian yang sama pada Luo Feng saat dia memimpin jalan di istana. Keduanya berjalan ke aula istana sekunder. Setelah menginstruksikan para pelayan untuk menyiapkan berbagai makanan lezat, kesatria bertanduk tunggal pergi. Bukan siapa-siapa dan dengan kesombongan seperti itu. Satria bertanduk tunggal itu menggeram sekali di luar. Dia melihat ke arah istana dengan sangat meremehkan. Dia merenung. Meskipun Anda adalah bentuk kehidupan abadi, Anda hanya memiliki kekuatan seorang kesatria alam semesta sekunder. Yang terbaik, Anda unggul dalam teknik melarikan diri. Siapa Anda untuk menunjukkan rasa tidak hormat kepada Kaisar Api kami? Jika bukan karena perintah Kaisar Api untuk tidak membuat masalah, saya akan menunjukkan kepada Anda konsekuensi karena tidak sopan. Dengan itu, Satria bertanduk tunggal itu berbalik dan pergi. Dia tidak bisa diganggu oleh Luo Feng. Di istana kedua, disajikan hidangan lezat dari berbagai lokasi di seluruh alam semesta. Ada juga pilihan anggur yang bagus. Saudara keduaku ini benar-benar menunjukkan pertunjukan yang bagus, pikir Luo Feng sambil duduk di meja.
Seseorang membocorkan berita tentang keberadaanku, dan saya hampir yakin dialah yang diam-diam menyebarkan berita itu. Dia jelas tahu saya akan datang, namun dia memilih untuk menunda pertemuan kami. Saya di sini atas perintah guru tamu gunung yang duduk, dan saya memiliki kekuatan yang cukup untuk menggerakkan Armor Force. Itulah mengapa saya ada di sini. Untuk itu, ini adalah perintah guru kita, namun dia bersikap seperti seorang master alam semesta. Luo Feng hanya bisa menggelengkan kepalanya. Aku akan menunggu sekarang untuk melihat berapa lama aku harus menunggu. Masalah ini telah dibesar-besarkan. Makhluk tertinggi di alam semesta ini datang setelah hidupku. Berita telah menyebar kemana-mana, dan aku yakin guru kita, Master Zhu Xianke, sudah tahu dan juga memperhatikan semua yang terjadi di sini. Kakak kedua, dengan guru yang mewarisimu, aku ingin melihat seberapa jauh kamu bisa melangkah dalam permainan ini. 1 hari, 2 hari, 3 hari telah berlalu, 1 bulan, lalu 2 bulan, dan tetap saja tidak ada kabar. Kaisar Api masih belum tiba. Dia terus saja menunda. Luo Feng menutup matanya dan bermeditasi sambil tetap terhubung ke alam semesta virtual. Dia menunggu dalam diam. Scene berganti. Saat ini, Kaisar Api duduk bersila di salah satu hutan kuno di bintang asli. Dia dengan penuh perhatian merasakan ombak yang datang dari kejauhan. Jika barang berharga akan muncul, akan ada tanda-tanda unik untuk mengumumkan kehadirannya. Saudara ketiga, izinkan aku untuk menjinakkan kesombonganmu itu. Seorang jenius yang luar biasa dari ras manusia. Aku jauh lebih kuat darimu saat itu. Aku akan membantumu memahami mengapa seorang junior sepertimu harus menghormati seseorang dengan senioritas, gumam Kaisar Api. Waktu pun berlalu. Luo Feng telah tinggal di istana selama 1 tahun atau lebih, dan selama periode ini dia telah menunggu dengan damai dan sabar. Suatu hari, Luo Feng sedang bermeditasi bersila. Tiba-tiba dia mendengar suara keras. Sebuah kekuatan yang kuat tersebar di sekelilingnya, menyelimuti seluruh halaman istana. Tidak makhluk di dalam halaman istana, dari pelayan hingga prajurit abadi, semua keluar untuk memberi hormat. Luo Feng juga membuka matanya lalu berkata, "Akhirnya kamu di sini." Waktu dan ruang di sekitarnya berubah. Luo Feng hanya mengamati transportasi yang terjadi. Kemudian dia menemukan dirinya di aula istana yang luas. Di singgasana istana ini duduk seorang sosok yang menjulang tinggi. Dia sangat tertutup sisik dengan tanduk raksasa itu. Dia adalah gambaran dari ras Yansen. Matanya menatap Luo Feng yang menunggu, yang merasakan kekuatan tak terwujud. Rasanya seolah-olah dia telah dilemparkan ke dalam tungku yang terbakar. Saudara kedua, kata Luo Feng. Dia mengangkat kepalanya untuk menatap mata Kaisar Api. Dia tersenyum. Saudara kedua, kamu akhirnya di sini. Aku adikmu, telah menunggu lama sekali. Sosok yang menjulang tinggi itu berdiri. Selangkah demi selangkah, dia menuruni tangga. Tubuh dewanya menyusut saat dia bergerak, dan pada saat dia mencapai dasar tangga, dia telah berkurang ke ketinggian yang sebanding dengan Luo Feng. Dari sudut pandang penduduk bumi, Kaisar Api membawa kesombongan dan pengabaian kehadiran semua orang. Arogansi ini ada di tulang dan jiwanya. Itu terpancar dari dirinya secara alami. Saudara ketiga, kata Kaisar Api sambil menatap Luo Feng dengan sedikit tatapan ramah. Saya berada di bintang asli, bertarung dengan makhluk hebat lain yang tak terhitung jumlahnya dari ras lain untuk mendapatkan barang berharga. Saya bertemu dengan momen penting ketika barang berharga muncul, jadi saya tertunda cukup lama. Saya percaya Anda tidak membawanya ke hati, kan? Tentu saja tidak. Kaisar Api mengangguk dan berkata, saya telah mengobrol dengan Putih, guru kami, tamu gunung yang duduk, juga telah memberiku beberapa perintah. Adapun Anda, saya memang mengumpulkan beberapa materi informatif dengan sengaja. Anda pasti salah satu dari mereka, seorang jenius yang luar biasa dari umat manusia. Tetapi Anda harus tahu bahwa semua yang Anda miliki hari ini adalah karena kepercayaan guru kepada Anda. Jangan bangga,
Berlatihlah dengan rendah hati dan jadilah kesatria alam semesta secepat mungkin. Kemudian lanjutkan ke status master alam semesta. Kakak pertamamu dan aku sedang menunggu hari itu tiba. Luo Feng sedikit mengernyit. Dia tidak suka penampilan superioritas yang ditunjukkan oleh Kaisar Api, tetapi dia menangani situasi dengan menjawab, "Tentu saja, saya akan bekerja keras." Keberuntungan bersamamu. Kamu bisa mengambil warisan hidup atau mati Menara Bintang untuk menjadi murid ketiga tamu gunung yang duduk. Itulah mengapa kamu harus menghargai kesempatan ini lebih dari sebelumnya. Jangan pernah mengecewakan guru kita, kata Kaisar Api sambil memandang Luo Feng. Kakak kedua, Luo Feng segera menjawab, kamu harus tahu tujuanku datang ke sini. Hahaha, untuk Armor Force kan? Tentu saja, aku tahu. Kaisar Api tersenyum pada Luo Feng. Benar, saya datang untuk Armor Force-ku. Guru kami menginstruksikan saya untuk mendapatkan dari Anda ketika saya memiliki kekuatan untuk menggunakannya. Jadi sekarang inilah saatnya, kata Luo Feng. Armor Force adalah salah satu harta super sejati di alam semesta yang luas ini, jawab Kaisar Api sambil menatap Luo Feng. Ia memiliki kekuatan yang tak terbatas dan kamu baru saja menjadi abadi. Kamu masih terlalu lemah untuk melepaskan kekuatannya. Kamu bahkan mungkin bisa kehilangan Armor Force jika itu ada di tanganmu. Menurutmu, demi Armor Force dan untuk keselamatan dirimu sendiri, saudaraku, kamu harus tetap mengembangkan kekuatanmu. Belum terlambat untukmu untuk mendapatkan Armor Force ketika kamu telah menjadi seorang kesatria alam semesta. Aku akan dengan senang hati terus menjaganya untukmu. Dan ketika kamu telah menjadi seorang kesatria alam semesta, aku akan mengirimnya langsung ke tanganmu. Bersambung bagaimana kelanjutan kisahnya. Tunggu jawabannya di episode selanjutnya. Dadah. Terima kasih. Semoga paham.